Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan melakukan satu pujian, satu pujian untuk kita menghentar kita masuk dalam firman Tuhan. Dari buku Psalm nomor 170, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Lenyaplah semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kekuasaan. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Bersama kita tundukkan kepala untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan dalam ibadah doa ini. Kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk mohon kemurahan-Nya, supaya lewat kesempatan ibadah ini Tuhan berkehendak untuk kita semua. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan kami satu-satunya, Tuhan, pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu, memuji membesarkan namamu,
bahkan kerinduan hati kami sampai bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sungguh ibadah di saat firman-Mu dibentangkan ini, saatnya Engkau akan memberikan berkat-Mu kepada kami semua, bukan saja berkat jasmani, tapi terlebih rohani kami ini Tuhan, supaya dikuatkan, supaya damai sejahtera itu ada pada kami, sebab kami menyadari Tuhan tanpa firman-Mu kami tidak berdaya dan kami tidak mampu menghadapi dunia dengan segala isinya ini. Namun demikian kami meyakini maka firman-Mu itu akan memberikan bimbingan nasihat kepada kami, sehingga kami dikuatkan dan selalu dikuatkan oleh firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman Allah ini Tuhan, supaya sungguh apa yang hamba-Mu sampaikan bukan atas kehendak diri hamba-Mu, tapi ini merupakan satu isi hati-Mu untuk kami sekalian, terlebih untuk hamba-Mu ini dan kepada seluruh sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dalam pemberitaan firman-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu bertugas dalam tugas penggembalaan Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu boleh dibangun oleh firman-Mu Tuhan yang disampaikan para gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian sekali lagi hamba berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap nyata dalam hamba. Atas pemakaian hamba ini untuk menjadi salon berkat firman-Mu, untuk menyampaikan firman dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada di rumah-rumah, ya Tuhan, kembali kami berdoa, juga menyerahkan sidang jemaat-Mu. Secara fisik memang kami tidak bisa melihat, tetapi hati kami sangat merindukan Tuhan kepada sidang jemaat-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau ada di mana sidang jemaat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kerinduan hati kepada jemaat-Mu untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita di hari-hari ini, ya kita memang sudah beberapa hari ini kita, khususnya kota Surabaya, masuk dalam PSBB juga, ya sejak hari Senin itu, sejak tanggal 11 itu sampai nanti tanggal 25, dari dua minggu ke depan, saudaraku, ya, untuk supaya memberikan kesempatan kepada kita untuk supaya sungguh-sungguh saudaraku dalam kegiatan, dalam apapun juga, saudaraku, kita bisa membatasi diri untuk mencegah ya penyebaran COVID-19 ini. Dan itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga belajar untuk mendukung program pemerintah ini, sebab kita meyakini lewat firman Tuhan bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Allah di bumi. Wakilnya Allah di bumi. Apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah itu pasti ada suatu pertimbangan, perhitungan demi kebaikan bersama, demi kebaikan rakyat khususnya di Indonesia ini, saudaraku, untuk supaya ya pencegahan virus corona ini bisa dihambat, dan pada akhirnya kita tetap berdoa saudara sekalian untuk supaya
Ya nanti pada akhirnya kita bisa beribadah lagi seperti sedia kala, bisa kita bertatap muka, bisa bertemu di gereja, dan kita mohon kemurahan Tuhan. Dan saya yakin bahwa apa yang sedang terjadi ini terkandung kemurahan Tuhan. Ya, tergantung kemurahan Tuhan, tergantung rencana Tuhan untuk kehidupan kita, untuk supaya di hari-hari ini kita sungguh-sungguh dengan waktu dan keadaan yang semacam ini, kita bisa tetap menggunakan waktu, ya, menggunakan kemurahan Allah ini untuk supaya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Bukti nyata bahwa kemurahan Allah itu tetap dinyatakan kepada kita, maka adanya ibadah dan pelayanan semacam ini, ya, sekalipun tadi saya katakan secara fisik kita tidak bisa melihat, tapi kemurahan Tuhan tetap dinyatakan kepada kita, ya, lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu sebabnya biarlah kita menghargai setiap kemurahan itu. Ya, kemurahan Allah itu akan tetap berlaku kepada kita kalau kita tetap di dalam kemurahannya. Ya, kemurahan Allah itu tetap akan berlaku untuk kita kalau kita tetap di dalam kemurahannya. Ya, tetapi kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Allah, bahkan mengabaikan kemurahan Allah, menganggap enteng itu kemurahan Allah, maka ayat mengatakan, ya, kita pun juga akan dipotong atau dibuang. Roma pasal 11 kemarin dalam PA kita sudah membaca, bagaimana Rasul Paulus ini berbicara kepada sidang jemaat di Roma, dalam Roma pasal 11 ayat 22. Saya mengulangi membaca ini, Roma pasal 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ini dua hal ini kita perhatikan. Dia keras, dia tegas, tidak kompromi. Kalau dia mengatakan potong, ya potong, Ya, beda dengan manusia yang bisa kompromi, masih melihat kasihan bagaimana. Tuhan tidak demikian. Dia memang berkemurahan, sangat murah hatinya, tetapi dia juga keras. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia mengeraskan hati. Nah, dia tidak mau berubah. Ya, mengeraskan hati. Ya, kekerasannya yaitu kepada, ya, orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Ini yang harus menjadi satu perhatian kita. Ya, tetapi atas kamu kemurahannya. Kamu yang dimaksud ini adalah sidang jemaat di Roma. Ya, di saat surat ini ditulis, ditujukan kepada Roma, maka tertuju kepada sidang jemaat Roma, tetapi atas kamu kemurahannya yang besar ini, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jadi kemurahan Tuhan itu akan tetap berlaku atas kehidupan kita kalau kita tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, ini kekerasannya, kamu pun akan dipotong juga. Nah, untuk itulah saudara sekalian, kemurahan Allah ini sungguh-sungguh dalam Roma pasal yang kedua yang kita periksa kemarin, jelas menuntun kita untuk supaya kita bisa bertobat. Jika Tuhan tidak berkemurahan kepada kita, maka kita tidak mungkin seperti sekarang ini. Contohnya saya sendiri. Kalau Tuhan tidak berkemurahan kepada saya,
maka tidak seperti sekarang ini saya bisa melayani Tuhan. Sebab saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Alkitab mengatakan tidak ada janji apa-apa, saudaraku. Tapi dengan adanya kemurahan Allah yang sudah menuntunku, menuntun kita semua, saudaraku, sehingga kita bertobat, artinya kita sudah tinggalkan dosa dan kejahatan, saudaraku. Dan kita sudah kembali kepada Tuhan, dan sekarang kita bisa beribadah ini, saudaraku. Inilah yang disebutkan kemurahan Tuhan, yaitu kita masih bisa mendengarkan firman Allah. Nah, saya akan tunjukkan, ya, nanti kita akan lihat betapa kehidupan yang sudah menghargai kemurahan Tuhan ini. Kehidupan yang sudah menghargai kemurahan Tuhan, menghargai setiap kesempatan ibadah, memberikan tempat Yesus firman Allah itu dalam hati kita, mengerjakan hati kita, saudaraku. Maka sewaktu-waktu, saudara sekalian, kehidupan kita yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kita orang jahat dan orang keras hati, menyembah berhala, menyembah macam-macam, saudaraku. Maka Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk mempunyai hati yang murah. Ya, untuk kita mempunyai murah hati atau hati yang murah. Ya, kenapa saya katakan itu, saudaraku? Tuhan taruh kemurahan hati Allah itu dalam hati kita, dan kita lihat, ya, kemurahan hati itu, murah hati itu, murah hati itu adalah karakter atau sifat daripada Tuhan sendiri. Murah hati, sifat atau karakter dari Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara, yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Jadi kita sangat berbahagia, ya, sangat berbahagia oleh karena kita memperhatikan, menerima kemurahan Allah yang menuntun kita, memperhatikan kemurahan Allah itu. Sampai sewaktu-waktu kita diberikan hatinya Allah itu kepada kita. Kita mempunyai karakter, ya, seperti karakternya Tuhan, murah hati. Kasih itu, saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, Allah itu disebutkan kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah sabar, murah hati. Dalam Injil, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat, saudaraku, coba dibaca di sana, kita akan membaca, ya, supaya kita tahu betapa Tuhan itu terhadap kita. Kalau kita bisa menerima, menghargai kemurahan Tuhan ini, saudaraku, lewat firman Allah yang kita dengar, yang kita baca ini, saudaraku, maka sungguh-sungguh nanti sewaktu-waktu karakternya Allah itu ada dalam hati kita. Ya, saya akan tunjukkan dulu. Kasih itu sabar. Siapa kasih itu? Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Tadi saya mengatakan 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara, disebutkan Allah itu kasih. Atau sebaiknya kita baca sebentar, saudara, ya, jangan ditutup itu. 1 Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1
1 Yohanes pasal 4 ayat 16b, dia katakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, kita lihat. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, sama dengan kemurahan Allah itu tetap berlaku pada kita kalau kita tetap dalam kemurahannya. Nah, di sini disebutkan, ya, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Yang saya ingin tunjukkan tadi berkaitan dengan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat tadi, yang disebutkan Allah adalah kasih. Jadi kalau 1 Korintus disebutkan kasih itu sabar, maka itulah karakter daripada Allah itu, sabar. Ya, jika Tuhan izinkan, nanti kita akan memeriksa tentang kesabarannya, kelapangan hatinya, saudara sekalian. Lalu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Yang kita ambil, kasih itu murah hati. Nah, kalau kita menerima kemurahannya, lewat kesempatan ibadah kita mendengarkan firman Allah ini, sebab tadi saya sebutkan mendengarkan firman Allah ini merupakan suatu bukti, saudara sekalian, merupakan suatu bukti adanya kemurahan Allah itu sendiri. Nah, nanti sewaktu-waktu kita akan disebutkan orang berbahagia. Dan 1 Korintus pasal 13 tadi disebutkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, saudara sekalian, tetapi dalam Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, ya, kita akan membaca ayat yang ke-7. Perhatikan, ini pasal-pasal, ya, yang di dalamnya pasal yang kelima ini khususnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini, kita akan menemukan 9 bahagia. 9 bahagia. Ya, ketika Tuhan mengajarkan di atas gunung ini, di atas bukit ini, saudaraku, dia mengajarkan tentang 9 bahagia. Setelah Tuhan ini, saudaraku, dalam Injil Matius ini, saudaraku, yang menampilkan pribadi Yesus sebagai seorang raja, setelah raja dilantik, saudaraku. Kapan raja dilantik? Dibuktikan pelantikan raja itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku. Maka ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya aku berkenan. Ya, diakui, diangkat sebagai seorang raja dalam Injil Matius ini. Setelah itu masuk fase yang keempat, saudaraku, maka di sana ada pencobaan di padang gurun. Ya, kalau dalam pelajaran kami di Lempinel, saudaraku, dulu, maka ini judulnya Raja Diuji dengan 3 hal. Ya, dengan 3 hal di sana, tentang makan, kedudukan, dan dunia, dan segala isinya. Dan seterusnya, saudaraku, Yesus tampil di Galilea untuk memberitakan berita pertobatan. Perikop berikutnya, Tuhan memilih 4 murid permulaan. Ya, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, Yohanes dan saudaranya Yakobus, saudaraku. Ini 4 murid pertama ini. Ya,
Dan setelah itu dia banyak menyembuhkan orang yang sakit. Dan masuk fase 5 inilah, maka Tuhan Yesus mengajarkan tentang 9 bahagia. Bahagia yang akan kita baca ini, saudaraku, itu bahagia yang kelima. Bahagia yang kelima, yaitu ayat yang ke-7 yang mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dari mana kita bisa mendapatkan kita mempunyai hati yang murah atau murah hati ini? Sebab Tuhan Yesus ini mengatakan orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Ya. Orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Artinya, kenapa dia bahagia? Karena sifat karakter pribadi Allah itu ada dalamnya. Tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 disebutkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan sekarang Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius ini menyebutkan bahwa orang yang murah hatinya itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang murah hatinya itu selalu dia dalam kemurahan. Jelas mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati. Apa itu murah hati, saudara sekalian? Ya, murah hati itu terutama hati yang murah atau murah hati itu adalah bisa saja suka memberi pertolongan, ya, memberi bantuan ketika kita bisa melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, murah hati dia bisa memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan yang baik, hati yang murah. Contohnya siapa? Orang yang murah hati ini adalah orang Samaria. Orang Samaria yang murah hati itu, yang sesungguhnya orang Samaria itu disebutkan ayat dalam Injil Yohanes adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, pribadi Tuhan sendiri yang murah hati, sehingga ketika dia melihat orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia babak belur oleh karena dia dirampok, penyamun datang merampok, bukan hanya merampok, dia juga menggebuki, memukul juga sampai babak belur. Ketika imam-imam dia melihat dia lewat, ketika orang Lewi lewat, dia juga lewat, hanya lewat saja. Tetapi ketika orang Samaria yang melihat orang yang babak belur ini, Alkitab mengatakan dia tunjukkan kemurahan hatinya itu. Hati yang murah itu dia tunjukkan. Sebab dia pribadi yang memberikan kemurahan itu. Pribadi yang murah itu, yang murah hati itu. Tadi disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih itu murah hati, berarti Tuhan Allah itu murah hati. Saudara sekalian, maka orang Samaria yang murah hati ini, justru dialah ketika dia melihat saudaraku, dia tergerak hati oleh belas kasihan untuk memberikan satu pertolongan. Yang lalu kita sudah periksa saudaraku, bukan hanya pertolongan, tapi dia juga membawa ke tempat penginapan, dan dia membayar seluruh biaya yang dibutuhkan itu. Inilah contoh-contoh yang luar biasa.
Ya, murah hati, suka membantu, suka menolong kepada sesama. Tapi hati yang murah hati ini juga hati yang suka mengampuni, yang gampang mengampuni kekurangan dan kesalahan orang lain. Hati yang murah. Ya. Bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, itu sebabnya dalam Injil Matius ini, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kalau kehidupan kita sekarang ini yang sudah mendapatkan kemurahannya yang besar itu, terutama lewat kita mendengar firman Allah ini, maka sungguh-sungguh biar ini kita gunakan dengan baik sampai kehidupan kita mempunyai hati yang murah, bukan saja menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kepada kita, tapi terutama kita punya hati yang gampang suka mengampuni orang lain. Ya, suka bisa menerima kekurangan orang lain, tidak merasa diri benar sendiri. Ya, seperti kemarin dalam PSM mengatakan, tidak gampang untuk cepat menghakimi orang, menyalahkan orang. Tapi sebaliknya, hati yang murah ini atau murah hati ini, hati yang bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ya pengalaman begitu berat hati ini ketika kita tidak cepat mengampuni, apalagi orang itu sudah datang dengan merendahkan diri, mengakui kekurangannya, kesalahannya. Ini akan menjadi berat. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa mengampuni kepada sesama kita yang berbuat jahat, berbuat dosa kepada kita, maka itu akan membuat hati ini lega. Itu sebabnya tidak heran kalau Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, lega, senang, bahagia, damai, saudara sekalian. Beda kalau dia terus menyimpan kesalahan orang lain. Itu akan menjadi suatu beban buat kita. Itu juga akan membuat kita menjadi susah karena itu. Kenapa? Karena kasihnya Allah itu tidak ada. Hati yang murah itu tidak ada. Karakternya Allah tidak ada dalam kita. Kalau karakternya Allah itu tidak ada, kasih itu tidak ada dalam kita, berarti yang ada dalam kehidupan kita hanya kebencian. Ya, kalau kasih yang adalah murah hati itu tidak ada dalam kita, berarti yang ada adalah kebencian semata-mata. Bahkan Alkitab mengajarkan, saudara sekalian, dalam Alkitab dan Injil Matius ini juga mengajarkan kepada kita, ketika orang lain datang kepada kita, maka alangkah bijaknya kalau dia datang sudah mengaku dosa kesalahannya, ya kita segera mengampunilah. Segera mengampuni, saudara. Sebab orang mau datang mengaku kesalahan ini juga bukan hal yang mudah, saudara. Mereka juga berjuang, berusaha, mengorbankan harga dirinya, saudara, untuk dia mau berdamai, mengaku dosa dan kesalahan. Kita segera mengampuni. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mengampuni,
kesalahan orang lain, maka ayat mengatakan, ya, kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Ini, kalau kita tidak mau mengampuni, kita mengeraskan hati, tidak murah hati, artinya kita mengeraskan hati, maka ayat 14 mengatakan, Matius pasal yang ke-6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Nah ini kalau kita mengampuni, ketika orang datang merendahkan diri, mengakui kesalahannya, dia mau bertobat, karena kemurahannya yang besar telah menuntun kehidupan itu untuk bertobat. Lalu dia mengakui kekurangannya, mengaku kesalahan kepada kita, mengakui bahwa dia pernah berbuat salah kepada kita, dan dia datang kepada kita. Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini hebat. Kalau kita bisa mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi sebaliknya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapak itu tidak mengampuni kesalahan kita, berarti dosa kita tetap sampai kita masuk dalam kematian. Sampai kita masuk dalam kematian, dalam penghukuman yang kekal itu. Ini jelas. Ini luar biasa. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, saudara sekalian, untuk mengajarkan kita lewat firman-Nya ini. Sampai sewaktu-waktu kita menjadi orang yang berbahagia. Karena kita punya hati yang murah. Sehingga kemurahannya itu tetap terus berlaku atas kehidupan kita. Ya tadi baik dalam Roma pasal 11 ayat 22 maupun Injil Matius pasal yang kelima jelas mengatakan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu pertanyaannya, saudara sekalian, sampai berapa kali kita harus mengampuni Pak Gembala, Pak Pendeta, atau siapapun juga? Mungkin kita bisa bertanya, karena bolak-balik dia bersalah, bolak-balik dia datang kepada kita, mungkin kita capek. Itu lagi, datang lagi, itu lagi. Saudara sekalian, dia datang lagi. Dia minta ampun, minta maaf lagi. Nah kalau kita ini seringkali, saudaraku, apa yang kita katakan? Ojo dibaleni. Berarti tidak boleh lagi, tidak ada. Ya tidak berlaku kesalahan itu sampai 2 kali. Kalau 2 kali, kemampuan manusia sudah tidak bisa lagi bisa mengampuni. Sebab dia mengatakan, ojo dibaleni. Sekali dia berbuat dosa, lalu dia katakan, jangan diulangi lagi. Sementara timbul satu pertanyaan dari murid-murid, sampai berapa kali guru kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Apakah 7 kali? Wah itu luar biasa. Apa sampai 7 kali? Kalau kita mengatakan ojo dibaleni, jangan diulangi, artinya tidak boleh salah yang kedua kali. Sekali diampuni, jangan diulangi lagi. Tapi murid-murid ini mengajukan, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Sampai 7 kali katanya. Ini kan hebat. Kalau murid-murid ini bisa mengampuni sampai 7 kali.
Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang mungkin di luar pemikiran kita. Ya, 7 kali sudah terlalu banyak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bukan. 70 kali 7 kali mengampuni. Artinya, setiap waktu, saat, kapanpun juga, berapa kali pun juga, kalau ada saudara kita merasa bersalah dan dia datang kepada kita minta maaf, minta ampun, dan dia menyadari akan kesalahannya, maka firman Allah tetap mengatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Coba dibaca ini. Dibaca saudara sekalian ya. Dibaca dalam Injil Matius pasal 18. Ya, Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan 22. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, jadi yang saya maksudkan murid adalah Petrus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, ini satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Tuhan. Ya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Pertanyaannya ini. Ini hebat ini Petrus ini. Sampai 7 kali? Tapi ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali 7, yaitu sudah berapa itu? 490. Coba bayangkan. Tapi masih kali lagi. Sampai berapa kali lagi? Artinya, apapun kekurangan, kesalahan dari saudara-saudara kita yang dia mengakui di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan kita, maka dari pihak kita hukumnya wajib untuk kita bisa mengampuni. Jangan kita mengatakan tidak ada maaf bagimu, jangan. Kalau sampai itu terucap dalam mulut kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, jangan salahkan Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak akan mengampuni kita. Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kamu. Alangkah celakanya kalau Bapa di surga itu tidak mengampuni kita. Berarti dosa itu tetap dan tinggal menunggu waktunya untuk kita masuk dalam penghukuman Allah. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, biarlah kemurahan Allah ini sungguh-sungguh kita perhatikan. Biar kita tetap dalam kemurahannya, terutama lewat ibadah pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan kita mempunyai sifat
Dengki, iri, dengki, membenci itu jangan. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Saudara sekalian, coba dibaca aja. Kita lanjutkan tadi yang tadi belum selesai kita baca. Tidak, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi, saya ulangi. Kasih itu sabar. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini janganlah. Kesalahan orang lain jangan disimpan. Apalagi simpan dalam hati kita. Ini yang akan membuat kita jadi kehidupan yang tidak tenang, tidak damai, yang akibatnya hati ini penuh dengan kebencian. Penuh dengan kebencian. Saudara sekalian, sehingga kita tidak bisa mengasihi. Disebutkan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, bukan nutup-nutupi. Ini beda. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan pada akhirnya. Kita lihat, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah kita berbahagia karena kita selalu ada kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya hati yang murah. Bukan saja kita bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita, membantu sesama kita, tapi terutama kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kita tidak menyimpan kebencian itu ada dalam hati kita. Coba kita periksa hati kita. Apa yang membuat kita tidak tenang? Apa yang membuat kita tidak berbahagia? Coba kita periksa kembali. Iya, kita periksa kembali hati kita. Sampai kita menemukan apa yang menjadi sebab itu. Kalau ternyata adanya kebencian, membenci, ada kebencian dalam kita, maka dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ya kalau tidak salah, ya 1 Yohanes pasal yang kedua, ya 1 Yohanes pasal yang kedua, di sana disebutkan, saudara sekalian, ya ayat 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9, ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, terang kasihnya Allah, ya, dia berkata berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya apa? Dia tidak berbahagia. Adanya kebencian itu membenci saudaranya.
ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Coba ketika lampu mati, ujuk-ujuk mati, hati kita bagaimana? Gelisah kan? Nggak nyaman kan? Nggak enak kan? Kan sama. Kalau kita tahu bahwa membenci itu sama dengan kita berada dalam kegelapan, dan terang kasih Allah tidak ada pada kita, kenapa kita masih membenci saudara kita? Ada juga yang membenci suaminya, membenci istrinya, membenci anaknya, membenci orang tuanya. Apa senang kita hidup dalam kegelapan? Apa senang kita hidup dalam kesusahan? Lawan kata dari bahagia itu adalah kesusahan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab dia akan memperoleh kemurahan. Ini kita lihat dari ayat ini. Saya lanjutkan ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ini kebalikannya. Orang yang mengasihi saudaranya adalah orang yang murah, punya hati yang murah. Kendati pun mungkin saudaranya ini ada kesalahan, ada kekurangan, tapi hatinya tetap mengasihi dia, mengasihi saudaranya itu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Mengasihi saudaranya, punya hati yang murah itu, ya, berada dalam terang itu artinya dia mengalami satu damai, mengalami satu kebahagiaan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, tadi disebutkan. Ya. Dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Saudara sekalian, di dalam dia tidak ada penyesalan. Ini luar biasa. Selanjutnya, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Gelap. Dia tidak hidup dalam kemurahan. Kalau kita ingin kemurahannya yang besar itu ada pada kita, maka kita harus tetap di dalam kemurahannya sampai kita mempunyai hati yang murah. Ya, bukan saja kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, sampai sewaktu-waktu kita bisa mengasihi orang yang membenci atau memusuhi kita. Ini, kalau ini ada, coba bayangkan kalau kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Itu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Sebab kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ayat mengatakan, yaitu apa lebihnya? Apa itu lebihnya? Tapi sebaliknya, kalau kita punya hati yang murah, yang membuat hati ini bahagia, maka dia tidak sulit untuk juga tetap bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini yang membuat bahagia. Lalu sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kemurahan yang besar tetap ada pada kita atau tidak? Untuk sampai kita bisa memperoleh murah
hati atau hati yang murah itu. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Kalau ternyata saat kita mengkoreksi diri ada kekurangan, ada kesalahan kita, saudara sekalian, mungkin kita melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Bukan saja kita tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan, tidak membantu orang yang perlu dibantu. Ya. Tetapi sampai kita bisa mempunyai hati, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kekurangan kita, kesalahan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sore malam hari dalam ibadah doa ini Tuhan mengingatkan sesuatu, ada kebencian, sehingga kita tidak bisa mengampuni, yang membuat kita tidak berbahagia. Ayo kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai Bapa yang di surga itu tidak mengampuni kita, karena kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan mengeraskan hati. Biarlah kemurahannya itu menuntun kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kerinduanku, kerinduan kita semua, sampai Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan. Ibadah doa ini biar menuntun kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan doa penyembahan kita, rumah kita masing-masing, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sambil kita merenungkan betapa besar kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita akan melakukan pujian untuk mengakhiri ibadah ini, dan kita akan berdoa syafaat untuk kita semua. Dari buku Psalm nomor 171. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dari atas.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan menanku. Bab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku bagaikan bejana, berguna bagimu. Ulangi dari atas. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku ku bawa padamu. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku bagaikan bejana, berguna bagimu. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahannya yang sangat besar untuk kita semua. Benar Tuhan, hanya inilah yang bisa kami ajukan kepadamu, kami persembahkan kepadamu kehidupan ini. Tidak lebih Tuhan, kehidupan inilah satu-satunya yang bisa kami persembahkan kepada Engkau, untuk supaya menjadi kehidupan yang berguna bagi kerajaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dan ibadah doa ini. Tuhan, dengan segala kekurangan kelemahan kami mengaku di hadapan Engkau. Seringkali kami tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan, tidak menggunakan kemurahan Tuhan yang besar itu untuk kami. Kami tetap mengeraskan hati, kami tetap sombong, kami tetap angkuh untuk tidak bisa mengampuni sesama kami. Yalah Tuhan, lewat firman Allah ini Engkau menyadarkan kami. Sebab ayat berkata, jika kami tidak mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kami. Tuhan, sungguh celaka hidup kami, dan itu sebabnya kami berterima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami untuk supaya kami menjadi kehidupan yang sudah mendapatkan kemurahan yang besar ini. Kami boleh mempunyai hati yang murah hati juga, hati yang murah untuk bisa mengampuni sesama kami. Biarlah kebencian-kebencian yang ada pada kami Tuhan singkirkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami bisa menerima kekurangan orang lain, bisa mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan lewat berita firman Allah pada sore malam hari ini. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai pun dewasa, bahkan sampai yang paling sepuh sekalipun, dimanapun saat ini berada, bila berkat-Mu melimpah atas mereka semua.
Tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah. Tuhan Yesus, yang dalam masalah dan persoalan Tuhan juga memberikan jalan keluarnya. Yang mencari pekerjaan tetap Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja biar Tuhan juga tetap memberkati, tekun dalam pekerjaannya. Dan merintis pekerjaan Tuhan juga membuka jalan. Terima kasih Bapak Yesus, baik di kota, di luar kota, maupun Tuhan di luar pulau sekalipun. Biar berkat-Mu tetap ada pada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus kami berdoa untuk Mas Didit Eko bersama anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam isolasi di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan ketenangan, memberikan hati yang percaya kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya dari semua ini pasti ada maksud Tuhan yang indah kepada Mas Didit Eko dan bersama anak-anak ini. Tuhan tetap memberikan kekuatan hati untuk tetap yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup untuk memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang mengganggu hati kami terutama, sehingga kami tidak percaya kepadamu. Tuhan, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Gantikan sukacita, gantikan damai sejahtera-Mu, dan biarlah Tuhan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ibadah-ibadah selanjutnya kami serahkan ke tangan-Mu, baik ibadah raya, ibadah PA maupun ibadah doa penyembahan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar senantiasa Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang sederhana ini Tuhan. Tapi kami selalu merindukan Engkau selalu bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami dan memberikan firman Allah kepada hamba untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kami bisa bertemu kembali, bertatap muka dalam sidang jemaat Tuhan, untuk kami bisa bersuka cita, untuk mengagungkan, untuk memuliakan nama-Mu dan nama Engkau yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan juga menolong, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri yang ada, juga jajaran pemerintah di pusat sampai di daerah. Biar Tuhan juga memakai, memberikan hikmat akal budi untuk mampu Tuhan memimpin bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, untuk kami selalu ingat kebaikan dan kemurahan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih. Sementara kami akan berpisah, mau beraktivitas kembali, bahkan mau beristirahat malam, Tuhan, kami menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah dan doa penyembahan yang sederhana ini. Tapi biarlah hati yang sederhana ini yang dilihat oleh Tuhan, dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk kita membuktikan bahwa kemurahannya yang besar itu betul-betul menjadi perhatian dan kita sangat menghargai. Untuk jadwal ibadah, suatu nanti pada hari Minggu, Minggu Raya, tetap ada ibadah yang akan dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan pada hari Rabu, itu ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Juga dilanjutkan pula hari Kamis seperti sekarang ini, ya, yaitu ibadah doa dan penyembahan mestinya. Ya, saya juga mohon maaf kepada kita semua sekalian jemaat kalau ibadah ini tanpa musik. Memang saya menganjurkan untuk sementara masa PSBB ini
untuk musik off dulu, nanti setelah itu kita baru mulai kembali. Bantu doa untuk kita semua, untuk supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan. Perlu saya infokan kepada sidang jemaat semua untuk dibawa dalam doa, saku, ya, bawa dalam doa, ya, dalam doa. Untuk Mas Didit Eko dan keluarga, saku, yang sekarang ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kita bawa dalam doa, kita juga ingin tunjukkan ya kemurahan hati kita untuk kita bisa berbagi, bisa saling melayani, bisa memberi jika Tuhan memberikan kelebihan berkat dari kita, biar kita juga bagikan kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan yang ajaib, terutama kepada Mas Didit Eko bersama anak-anak, juga kepada sidang jemaat yang dalam masalah dan persoalan, pasti Tuhan juga memberikan jalan keluarnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.